Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dimulai Bapak Bu Eni setiap. peserta Tikdar Gumun. Waalaikumsalam. Serta Ibu Herni Susianti SPD MPD pula. Perkenankanlah saya Eni Setiawati dari SMP Negeri 3 untuk membawakan sesi presentasi media pembelajaran SAC mulai pukul 10 sampai dengan 8.30. Dan saya akan ditemani oleh moderator Ibu Eni Anita, MPD dari SMA Negeri 1 Krono, yang memandu presentasi, serta Ibu Eni Mujiatun, SPD dari SMA Negeri 1 Parongrayung. Kepada moderator Ibu Eni Anita, dipersilahkan. Terima kasih kepada host Ibu Eni Setiawati SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat malam ini Rabu 8 Juli 2020 kita berada dalam satu ruang yang sama dalam Dikdar Gumun, yaitu Diklat Daring Guru untuk Nusantara. Yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD dari SMK Tunas Muda Karanganyar sebagai founder utama Gumun. Yang terhormat Ibu Herni Susianti SPDI MPD dari SMK N1 Delingo sebagai instruktur grup 2 Ki Hajar Dewantoro. Yang terhormat Bapak Ibu peserta Dikdar Gumun yang hebat-hebat. Pada malam ini kita akan belajar mengenal materi asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibawakan oleh Ibu Eni Mujiatun SPD dari SMA N1 Karanganyar. Beliau mengampu mata pelajaran kimia. Acara ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama waktu 30 menit pemaparan materi. Bagian kedua untuk tanya jawab melalui chat atau secara langsung. Bagi yang hendak menanyakan secara langsung, mohon klik lambaian tangan di partisipan atau chat bahwa hendak bertanya langsung. Kami berikan kesempatan secara langsung yang bertanya langsung sesuai dengan antrian di chat. Sembari mendengarkan presentasi, Bapak dan Ibu dipersilahkan mengisi link presentasi di chat dan kami mohon semua peserta mematikan speaker. Selanjutnya, kepada presenter Ibu Eni Mujiatun SPD kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Eni Anita MPD, dan terima kasih juga untuk Ibu Eni Setiawati SPD MPD selaku host pada presentasi kali ini. Juga saya hormati Ibu Herni Susianti SPD MPD sebagai instruktur pada Gumun 2 Grup Ki Hajar Dewantoro, serta Bapak Ibu hebat peserta Dikdar Gumun 2 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Eni Mujiatun SPD dari SMA Negeri 1 Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah. Saya di sini mengampu mapel kimia. Oleh sebab itu, dalam pemaparan ini kami menyampaikan materi kimia kelas 11 tentang asam basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan pada materi ini Bapak Ibu bisa menimba ilmu atau menambah pengalaman apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya ambil materi asam basa? Karena ini saya sesuaikan dengan keadaan saat ini yang mana kita harus menjaga kesehatan, menjaga imun kita, yaitu dengan mungkin mengkonsumsi antara lain mengkonsumsi vitamin alami yang ada pada buah-buahan atau makanan di sekitar kita. Pada kali ini, materi asam basa dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira Bapak Ibu tidak
asing dengan gambar-gambar yang saya tayangkan ini, yang mana ini merupakan salah satu contoh asam yang ada dalam kehidupan sehari-hari, contoh basa, dan ini adalah contoh indikator asam basa. Sebelum kita lanjutkan pemaparan materi saya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah untuk mengenal asam basa kita mempelajari teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Kemudian tujuan yang kedua, mengamati perubahan warna indikator asam basa. Yang ketiga, mengidentifikasi beberapa larutan asam basa dengan beberapa indikator. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Teori asam basa itu ada 3. Yang pertama adalah teori Arrhenius, yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry, yang ketiga adalah teori Lewis. Apa itu teori asam basa Arrhenius? Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami peruraian menjadi ion-ionnya. Asam dalam air akan melepaskan ion H+ atau ion hidrogen, sedangkan basa dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Kalau kita reaksikan, contohnya adalah asam Ha. Itu akan terion menjadi H+ dan amin. Sedangkan basa dalam air akan menjadi BH+ dan OH-. Tapi teori Arrhenius ini kelemahannya hanya bisa menerangkan untuk asam basa apabila dilarutkan dalam air. Maka ada teori asam basa yang berikutnya. Yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry itu menerangkan bahwa spesies yang memberi proton jadi senyawa yang mengandung hidrogen dengan unsur yang memiliki bilangan oksidasi +1 bisa menyumbangkan proton terhadap senyawa lain. Sedangkan basa adalah yang menerima proton. Jadi asam menurut Bronsted-Lowry itu adalah donor proton. Sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry adalah akseptor proton. Ini contoh reaksinya bisa dilihat. Contohnya adalah misalkan HCl plus air menjadi H3O+ dan Cl-. Di sini HCl melepaskan proton. Protonnya ditangkap oleh air atau H2O. Menjadi H3O+. Maka HCl sebagai asam, sedangkan H2O sebagai basa. Maka dalam teori asam basa Bronsted-Lowry ada pasangan asam basa konjugasi. Di sini pasangan asam basa konjugasi adalah L dengan Cl- dan H2O dengan H3O+. Begitu juga untuk contoh yang berikutnya. Bisa kita lihat contohnya CH3COH di sini melepaskan proton atau memberikan proton kepada H2O, berarti CH3COH itu sebagai asam, H2O di sini sebagai basa. Tuh. Kemudian teori yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, zat yang dikatakan sebagai asam itu adalah yang menerima pasangan elektron bebas. Sebaliknya, yang sebagai basa itu yang menyumbangkan pasangan elektron bebas. Menurut Lewis, asam itu akseptor pasangan elektron, sedangkan basa donor pasangan elektron. Maka untuk mengetahui dia sebagai asam atau basa, itu kita harus mengetahui
eh, teori elektron menurut Lewis. Nah, di sini akan mengetahui mana yang menyumbangkan sebagai akseptor pasangan elektron, mana yang donor pasangan elektron. Hal ini memang nanti saya terangkan secara lanjut pada bab struktur Lewis. Nah, untuk teori asam basa di sini secara umum, sifat asam dan basa, kalau kita paham asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari, itu perbedaannya adalah asam itu bersifat korosif. Bersifat korosif itu mengikis, menyebabkan logam, kalau kena asam kena logam, itu logamnya akan berkarat. Maka oleh sebab itu biasanya larutan asam bisa digunakan untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada pada porselen yang berkerak, itu akan mudah dibersihkan dengan larutan yang bersifat asam. Contohnya adalah larutan HCl yang dalam kehidupan sehari-hari itu yang pada merek misalkan Prostek, merek pembersih lantai itu ya Bapak Ibu, itu mengandung asam kuat HCl. Nah, ini bisa karena sifatnya yang korosif, maka dia bisa mengelupaskan kerak-kerak yang ada pada porselen tersebut. Kemudian asam bila bereaksi dengan logam tadi akan menghasilkan ion, menghasilkan gas hidrogen atau gas H2. Senyawa asam memiliki rasa asam. Walaupun memiliki rasa asam, tapi tidak boleh semuanya asam dicicipi nggih Bapak Ibu. Karena ini asam itu ada yang karena tadi sifatnya korosif, maka tidak semuanya asam boleh dicicipi karena ini sifatnya korosif. Yang dalam sehari-hari kita yang bisa kita cicipi itu asam-asam yang ada pada buah-buahan. Tapi kalau asam-asam pada senyawa kimia, jangan, karena ini akan bersifat korosif. Seperti kalau Bapak Ibu tahu asam sulfat atau asam sulfat yang ada pada larutan Ag, itu kan sangat keras sekali ya, maka disebut air keras biasanya itu karena sifatnya yang sangat keras mengkorosif zat-zat yang ada gitu. Kemudian asam bisa merubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain. Contohnya adalah warna-warna zat-zat alami, misalkan pada mahkota bunga yang berwarna, kemudian umbi-umbi yang berwarna, kulit dari buah yang berwarna, itu kalau kena larutan asam warnanya akan berubah. Kalau terjadi perubahan berarti zat-zat tersebut bisa sebagai indikator asam. Gitu. Kemudian asam menghasilkan ion H+ dalam air. Ion H+ inilah yang nanti bisa menyebabkan pH asam itu kurang dari 7. Jadi pH asam kurang dari 7. Itu untuk sifat asam secara umum. Kemudian sifat basa. Sifat basa kaustik. Senyawa basa bersifat kaustik. Apa itu kaustik? Maka itu bisa gatal.
karena ini bersifat kemudian kalau kena tangan selain gatal sifat basa itu tangan. Kemudian rasa pahit, tapi mohon jangan dicicipi karena basa ini bersifat kaustik, yang ada juga yang tidak bisa kita cicipi, misalkan air kapur itu pakai basa tidak masalah karena sifat kaustiknya sedikit saja. Kemudian basa juga bisa merubah warna zat lain yang nanti warnanya akan berbeda apabila dideteksi dengan asam. Maka apabila warna zat lain itu dideteksi dengan basa berbeda dideteksi dengan asam, maka zat tersebut bisa sebagai indikator asam basa. Begitu. Kemudian basa menghasilkan ion OH- dalam air. Kandungan ion OH- dalam air inilah yang bisa mengukur pH basa itu di atas 7. Kalau pH 7 itu netral, sedangkan di atas 7 itu sifatnya basa. Kurang dari 7 bersifat asam. Nih. Kalau kita lihat sifat dari asam basa ini, maka dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat contohnya mana yang asam, mana yang basa. pH semakin kecil berarti semakin kuat asamnya, pH semakin besar semakin kuat sifat basanya. Contohnya asam yang kuat di sini bisa dilihat pada gambar itu adalah asam H2SO4 atau yang biasa kita sebut larutan aki, itu adalah asam sulfat, termasuk asam yang kuat. Termasuk juga HCl, itu juga asam kuat. Kemudian hanya 1, ya, itu termasuk asam paling kuat. Kemudian ada juga dalam kehidupan sehari seperti lemon, jeruk, itu mempunyai pH 2. Itu sifat asamnya agak lemah, ya, jadi pH-nya sekitar 3. Kemudian tomat, itu pH-nya sekitar 4. Pisang, pH-nya sekitar 5. Kemudian kentang, pH-nya sekitar 6. Sedangkan kalau netral seperti aqua murni, ya, itu netral, pH-nya sekitar 7 sampai 8 lah, gitu. Kemudian contoh basa yang dalam kehidupan sehari-hari, di sini kita lihat contohnya, telur itu termasuk basa karena telur mengandung amonium, mengandung protein, itu sifat basa. Amoniak itu termasuk basa lemah, pH-nya sekitar 8. Kemudian di sini ada yang pH 9 itu apa ini ya? Larutan kapur bisa ini. Kemudian hand sanitizer, ini sifat basa. Kemudian ada Baiklin, ini juga sifatnya basa kuat. Ya, kemudian ada juga yang basa kuat itu Baiklin, kemudian Rinso deterjen itu termasuk juga basa. Ini kalau kita lihat dari sifat asam basa, maka kita mengetahui pH asam basa. Untuk berikutnya, tadi sudah saya jelaskan juga ada indikator alam untuk mengetahui, itu bisa ngecek
yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu bersifat asam atau basa, maka bisa kita cek dengan atau kita identifikasi dengan indikator alam. Indikator alam ini adalah mengalami perubahan warna yang berbeda dalam larutan asam dan basa. Contohnya, indikator alam adalah mahkota bunga yang berwarna, umbi-umbian yang berwarna, kulit buah, daun yang berwarna. Di sini saya kira Bapak Ibu sudah tahu bunga-bunga yang berwarna, contohnya bunga mawar, bunga sepatu, kembang sepatu, bunga yang krokot-krokot itulah juga banyak bunga warna-warninya, itu bisa juga sebagai indikator alam. Kemudian umbi seperti kunyit itu juga sebagai indikator alam. Kulit buah misalkan contohnya kulit manggis atau mungkin bisa kulit buah naga, itu juga bisa sebagai indikator asam basa. Daun yang berwarna, nah ini misalkan kubis wungu, ternyata ada kubis wungu, itu bisa sebagai indikator asam basa. Nah, bagaimana caranya menggunakan indikator ini? Masing-masing ini bisa diekstrak. Diekstrak itu berarti kita ambil airnya dengan cara ditumbuk, kemudian kita ambil airnya. Nah, airnya itu kita tetesi dengan asam, jadikan dua. Satu tetesi asam, yang satu tetesi basa. Maka, kalau dia sebagai indikator asam basa, berarti warnanya akan mengalami perubahan yang berbeda bila ditetesi asam dengan yang ditetesi basa. Tapi kalau tidak ada perubahan warna, berarti ya tersebut lalu perubahannya bagaimana? Ini ada contoh hasil hasil dari indikator warna, indikator alami. Contohnya adalah ekstrak bunga sepatu yang berwarna merah. Itu dalam asam warnanya merah, tetap merah, tapi dalam basa akan berubah hijau. Berarti Bapak Ibu kalau misalkan mau mengetes materi apa yang ada di sekitar Ibu, ini asam atau basa, bisa menggunakan ekstrak bunga sepatu warna merah, nanti kalau warnanya tetap merah atau menjadi merah, itu berarti dia sifatnya asam. Tapi kalau menjadi hijau berarti sifatnya basa. Demikian juga caranya kita ambil airnya. Kalau kulit manggis itu kan warnanya agak coklat kemerahan. Kalau tetap coklat kemerahan berarti sifatnya asam. Kalau menjadi ungu berarti netral. Kalau menjadi biru kehitaman berarti materi tersebut ada sifatnya basa. Demikian juga untuk bisa kita lihat formula, ya, ini bisa untuk masak sehari-hari. Misalkan kunyit itu kan warnanya kuning kunyit itu nggih. Kalau kasih asam, kuningnya itu agak memudar menjadi agak tua, tapi kalau netral itu lebih terang. Warna kuningnya menjadi lebih terang. Tapi kok menjadi oranye, ya itu berarti sifatnya basa. Itu contoh warna indikator alami. Selain indikator alami, dalam laboratorium kimia ada juga indikator asam basa yang buatan. Indikator asam basa yang buatan
itu contohnya adalah lakmus, kertas lakmus. Ada lakmus merah, ada lakmus biru. Kemudian kalau lakmus merah ditetesi asam, warnanya tetap merah. Tapi kalau ditetesi basa, warna merah akan biru. Kemudian lakmus biru itu bila ditetesi dengan asam menjadi merah. Kemudian kalau ditetesi larutan basa akan tetap biru. Demikian juga untuk indikator buatan yang lain, antara lain adalah larutan phenolphthalein atau PP, larutan brom timol biru, metil merah, metil kuning, metil jingga, fenol merah, indigo karmin. Masing-masing mempunyai warna yang berbeda pada asam dan basa. Saya kira ini bisa diuji coba di laboratorium. Kalau indikator alami nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri di rumah indikator asam basa. Yang jelas kalau warnanya berubah di larutan asam dan basa berarti dia sebagai indikator asam basa. Itu. Untuk hasil dari indikator di laboratorium, uji indikator asam basa di laboratorium, ini bisa Bapak Ibu lihat warnanya. Ya. Hal ini saya cobakan untuk anak-anak, untuk praktikum anak-anak, ini sangat menarik sekali. Maka kalau di sini saya kira tidak, sebenarnya banyak sekali uji coba yang lain, tapi saya kira cukup untuk materi saya kali ini. Nanti apabila Bapak Ibu masih belum jelas, bisa bertanya pada sesi tanya jawab. Kemudian kita lanjutkan contoh evaluasi. Ini di sini saya evaluasinya saya buat 5, yang mana satu soal bila betul bernilai 20. Kita coba nggih. Evaluasi yang pertama, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apa Bapak Ibu tadi ya? Bisa menjawab kira-kira Bapak Ibu? Kita coba, tadi ada Arrhenius adalah asam yang zat yang dapat melepaskan ion H+ di dalam air. Kita coba nih. Itu. Kemudian evaluasi yang kedua, contoh zat berikut tergolong asam kecuali apa ya Bapak Ibu? Bisakah Bapak Ibu tadi dari pemaparan saya ini menjawab? Nah ini kita jawab, kalau tidak ada berarti saya jawab. Yang tergolong asam kecuali adalah amonia. Kecuali amonia itu rumusnya NH3. HCl itu tadi asam klorida, CH3 itu asam asetat atau asam cuka. Ini adalah asam sulfat. Sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Monggo dilanjut. Ampun, monggo dilanjutkan. Terima kasih. Ini hampir. Kemudian evaluasi berikutnya, ini kita jawab, misalkan jawabannya adalah A gitu, ini agak dipercepat saja. Nah, nilainya adalah 80. Nah, ini evaluasi saya sampai 5.
Nah, kemudian kita kalau ada pertanyaan nanti monggo kita lanjutkan pada sesi pertanyaan. Untuk waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Monggo Ibu Eni Anita sebagai moderator. Kalau ada yang Bapak Ibu tanyakan. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bu Anita. Allah. Ibu Eni Anita. Ternyata tadi saya mood game ngomong. Mohon maaf. Terima kasih Ibu Eni Mujiatun. Bapak Ibu, mari kami persilahkan mengajukan pertanyaan. Mungkin Bapak Eko mau tanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Eko Haryadi. Sebentar. Ada pertanyaan yaitu di apotik tersedia banyak sekali obat, baik pil maupun tablet. Apakah ada proses kimia dari pembuatan obat? Itu pertanyaannya. Terima kasih Monggo Ibu Bapak. Eni Mujiatun. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang jelas kalau obat itu adalah zat kimia. Zat kimia itu memang hasil dari reaksi kimia. Jelas dari reaksi kimia, dari zat-zat kimia. Sintetis. Kalau herbal itu dari alam. Yang jelas prosesnya juga pakai reaksi kimia. Tapi karena itu sebagai obat, masing-masing zat kimia itu mempunyai sifat yang spesifik. Misalkan ada yang pereda nyeri, ada yang mempengaruhi saraf, kemudian ada yang bisa membekukan darah, dan sebagainya. Masing-masing zat kimia itu punya sifat yang berbeda-beda. Yang jelas sifat-sifat kimia itu yang tahu adalah analis kimia. Kemudian kalau obat, misalkan obat flu, itu mestinya ada yang pereda sakit, sifat zatnya sebagai pereda sakit, ada yang sebagai pembunuh bakterinya atau virus flu-nya. Itu reaksi kimia campuran dari zat-zat kimia yang nanti akan efektif untuk pengobatan dari suatu penyakit. Nah, kemudian di dalam obat itu juga kan ada warna-warni juga untuk membedakan obat yang satu dan lainnya. Yang jelas itu juga ada zat pewarna. Tapi saya kira untuk obat itu sudah ada analisnya sendiri, itu berbahaya atau enggak. Kalau berbahaya itu mungkin ada takaran istilahnya, takarannya harus diminum, efektif minum berapa hari. Kemudian kalau berapa hari itu berbahaya, itu saya kira ada spesifik masing-masing obat itu sendiri. Maka Bapak Ibu ada obat yang harus dengan resep dokter. Nah, berarti obat itu kalau tidak dengan resep dokter, asal kita minum saja, itu mungkin ada efek samping dari obat tersebut. Tapi kalau dokter karena tahu ilmunya, itu akan tahu obat ini efeknya berapa hari. Kalau diminum sekian hari itu berbahaya. Kemudian diminum kalau oleh orang yang mempunyai riwayat penyakit yang lain itu mungkin malah membahayakan. Nah itu saya kira yang tahu adalah ilmu analis kimia. Saya kira untuk pertanyaan Bapak atau yang kira untuk kurang puas mungkin Bapak, ini pengetahuan saya Bapak, karena ini teori kimia yang saya ajarkan di SMA itu kan teori dasar. Tapi
dalam pelajari juga sampai teori analis teori organik, teori kimia, analisis gitu. Itu monggo Ibu Eni Anita bisa dijelaskan. Terima kasih Ibu Mujiatun. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Eko Haryadi? Sudah dijawab secara gamblang ya oleh Ibu presenter kita. Monggo yang lainnya. Atau kalau Bapak Eko masih kurang sreg bisa menanyakan secara langsung atau lewat chat. Oh, nggih Bu. Oh, Ya. Oke, kata Pak Eko Haryadi. Ya sampun. Pak Yang Eko. lainnya mungkin ada pertanyaan. Ibu gini, tadi kan Ibu menjelaskan tentang indikator, nggih? Nggih. Halo? Indikator itu kalau saya tangkap tadi nggih, karena saya nggak ngerti Bu tentang kimia itu. Alat nggih Bu nggih, alat. Ngoten. Jadi kalau misalnya dengan sepatu dalam bahan itu bahan materi bahan. Nggih. Ya, bukan alat Nggih. tapi bahan. Contohnya tadi kan contohnya kembang sepatu. Kembang sepatu bisa digunakan sebagai indikator asam atau basa. Apakah kembang sepatunya itu harus yang merah? Kan banyak kembang sepatu yang ada yang putih, ada yang biru, macam-macam gitu, Bu. Nggih. Apakah hanya yang merah saja yang bisa dipakai gitu? Ya, mungkin ini untuk mahkota. Ya. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, sangat menarik sekali. Untuk mahkota bunga ini umumnya yang bisa sebagai indikator ya yang punya warna. Tapi masing-masing warna bunga, warna yat yang ada dalam materi itu akan merespon asam dan basa dengan warna yang berbeda. Ya. Kalau misalkan kembang sepatu warna merah tadi, itu kalau dengan asam akan berwarna merah, tapi dengan basa berwarna hijau. Tapi untuk bunga yang lain mungkin tidak seperti ini. Dalam asam tidak harus merah, dalam basa tidak harus hijau, tergantung dari zat yang ada di dalam indikator itu tadi. Maka zat atau bahan yang bisa sebagai indikator asam basa itu apabila ditetesi dalam asam, perubahan warnanya akan berbeda apabila ditetesi dengan basa. Tapi kalau dengan asam dan basa kok perubahan warnanya sama, berarti zat tersebut bukan indikator asam basa. Begitu Ibu. Jelas? Oke, terima kasih. Jelas Bu. Bapak Ibu peserta mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Pak Eko Purwanto itu Bu. Ada. Pak Eko Purwanto ada. Ini tadi saya live Bu, jadi tidak tahu di chatnya itu gimana. Jadi kosongan di tempat saya. Penggunaan asam dan basa dalam Ya monggo. Gimana tadi Pak Eko Purwanto? Mungkin Pak Eko Purwanto bisa mengulanginya lagi tadi karena saya live tadi dari. Halo? penggunaan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Bu Eni Mujiatun, itu ada pertanyaan dari Pak Eko Purwanto, asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Ngoten. Penggunaan. Saya tidak bisa baca chatnya. Penggunaan. Iya, penggunaannya. Nggih. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Penggunaannya asam yang jelas itu kan mempunyai sifat yang tadi seperti yang saya uraikan dalam kalau alami asam saya kira tidak asing lagi, yang asam itu yang ada pada buah-buahan yang punya rasa asam yang jelas itu banyak mengandung vitamin C. Vitamin C itu adalah zat antioksidan. Antioksidan itu anti radikal bebas
yang mana bisa menyebabkan kita istilahnya perusakan sel. Nah, antioksidan itu oksidan itu berarti zat yang bisa merusak sel. Nah, antioksidan berarti anti perusakan sel, anti penuaan dini lah, misalkan istilahnya dalam maka vitamin C itu merupakan antioksidan yang sangat baik. Kalau ibu-ibu supaya kulitnya halus, nah itu juga banyak minum vitamin C, itu akan vitamin E dan vitamin C itu bisa antioksidannya tinggi, dan juga vitamin C itu mempunyai mengakibatkan imun tubuh menjadi lebih baik, ya. Maka supaya kita jarang pilek, jarang flu, itu banyak-banyaklah makan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Itu untuk yang bersifat asam. Kemudian basa, karena sifatnya basa tadi adalah bersifat kaustik, basa-basa itu bisa digunakan untuk tadi seperti misalkan glycerin itu pemutih, ya. Kemudian prospek, nah itu ada dalam prospek itu selain asam kuat, ya, itu selain asam basa kuat itu yang bisa istilahnya pemutih, kalau glycerin pemutih nggih, prospek itu pemutih juga, prospek itu pemutih keramik apa istilahnya. Tuh. Kemudian kalau basa yang untuk kehidupan kita sehari-hari yang digunakan itu adalah kapur, air kapur. Nah, air kapur itu digunakan misalkan untuk kalau kita membuat kayak rempeyek gitu ya. Rempeyek diberi sedikit air kapur itu bisa menjadi renyah gitu katanya, itu tambah renyah. Kemudian kalau basa dalam kehidupan kita sehari-hari, sabun itu adalah senyawa basa yang mana bisa menyebabkan kita bersih dan kesat, ya, sehingga terasa kasat di kulit bersih. Nah, itu untuk basa. Saya kira itu Bapak Eko Pur, terima kasih atas atensinya, atas pertanyaannya. Saya kira cukup waktunya. Saya kembalikan Ibu moderator. Bagaimana Bapak Eko Purwanto tadi sudah dijelaskan panjang lebar penggunaan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ini masukan untuk ibu-ibu banyak-banyak minum vitamin C sama vitamin E biar awet muda Ibu. Terima kasih Bu. Bagaimana Bapak Eko Purwanto? Cukup waktunya sudah pukul 20.31. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan sekian. Demikian pemaparan materi pada malam ini. Sebelum mengakhirinya, kita minta kesimpulan kepada presenter untuk memberikan penguatan materi atau kesimpulan. Monggo, Ibu Eni Mujiatun, SPD. Silahkan. Terima kasih, Ibu moderator. Kesimpulan pada pemaparan kali ini antara lain adalah asam adalah materi yang mempunyai rasa asam, mempunyai pH kurang dari 7, dalam air akan menghasilkan ion H+, bersifat korosif. Kemudian merubah indikator warna dari indikator kertas lakmus biru menjadi merah, indikator lakmus merah menjadi biru.
Contoh dari asam adalah buah-buahan yang terasa asam. Kemudian untuk basa adalah materi yang mempunyai pH lebih dari 7 dalam air menghasilkan ion OH-. Kemudian bersifat kaustik, bisa membirukan kertas lakmus merah. Contoh dari basa adalah baiklin, sabun, kapur, itu adalah sifat basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sebelumnya saya mohon terima kasih atas atensinya dan terima kasih atas pertanyaan yang baik dari Bapak-Bapak peserta, Bapak Ibu peserta. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada presenter yang memberikan kesimpulan materi tentang mengenal asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari yang sangat bermanfaat. Terima kasih saudara presenter Ibu Eni Mujiatun dari SMAN 1 Karanggayung Grobogan yang telah memaparkan materi dan Bapak Ibu Bingrayung yang telah memaparkan materi dan Bapak Ibu peserta Dargumun yang hebat-hebat yang masih betah berada di sini. Demikian saya selaku moderator, banyak sekali kesalahan dalam memandu acara, mohon maaf. Dan waktu kami persilahkan kepada saudara host Ibu Eni Setiawati SPD MPD. Monggo. Terima kasih kepada moderator Ibu Eni Anita MPD dan presenter Ibu Eni Mujiatun SPD yang telah memaparkan materi begitu jelas. Demikian Bapak Ibu, presentasi pembelajaran dengan menggunakan SAC dengan materi kimia, asam dan basa. Kita sudah belajar banyak hal tentang materi ini, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sesi presentasi pembelajaran SAC pada malam ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, selesai.